Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Cikal dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang postpartum pulpitis. Waktunya kurang lebih 15 menit. Sebelumnya namanya siapa? Ririn. Sebelumnya apakah udah tahu apa itu pulpitis? Belum. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan pengertian pulpitis. Pulpitis atau colfitis adalah infeksi pada vagina yang disebabkan oleh bakteri, parasit, dan jamur. Pulpitis adalah infeksi yang terjadi pada vagina, terjadi secara langsung pada vagina atau melalui perineum. Pulpitis adalah suatu peradangan pada daerah vagina. Hal ini dapat menghasilkan cairan, gatal, dan nyeri, dan seringkali dihubungkan dengan iritasi atau infeksi pada vulva. Selanjutnya ada penyebab vulvitis. Yang pertama ada infeksi, yaitu ada bakteri, jamur, protozoa, atau virus. Misalnya virus papiloma dan herpes. Yang kedua, zat atau benda yang bersifat iritatif, seperti spermisida, sabun cuci dan pelembut pakaian, deodoran, zat di dalam air mandi, pembilas vagina, pakaian dalam yang terlalu ketat, tidak berpori-pori dan tidak menyerap, ada keringat dan tinja. Selanjutnya, penyebab yang ketiga ada tumor atau jaringan normal lainnya. Yang keempat ada terapi penyinaran, yang kelima obat-obatan, dan yang keenam perubahan hormonal. Selanjutnya ada klasifikasi vulvitis. Yang pertama, vulvitis candida disebabkan oleh Candida albicans. Penyebabnya yang pertama ada hygiene yang kurang, yang kedua kadar glukosa darah tinggi dan pemberian antibiotik berspektrum luas. Yang kedua ada vulvitis non-spesifik disebabkan oleh Gardnerella vaginalis. Penyebabnya hygiene yang kurang. Yang terakhir ada vulvitis atrophican disebabkan oleh infeksi epitel vagina yang defisiensi estrogen. Penyebabnya menopause, rentan terhadap infeksi. Selanjutnya ada tanda dan gejala vulvitis. Yang pertama, nyeri vagina yang hebat. Yang kedua, disuria eksterna dan interna. Yang ketiga, sekret khas seperti keju lembut. Yang keempat, kekuning-kuningan. Yang kelima, vagina berbau busuk dan amis. Ada komplikasi. Yang pertama, endometritis, yaitu peningkatan konsentrasi flora anaerob yang sebagian mungkin karena perubahan pH bisa menyebabkan peningkatan angka endometritis. Kedua ada salpingitis, yaitu radang pada saluran telur dapat terjadi bila infeksi serviks menyebar ke tuba uterin. Yang ketiga cervicitis, yaitu peradangan ini dapat terjadi bila infeksi menyebar ke serviks. Yang terakhir ada pencegahan. Yang pertama harus steril, seperti penggunaan tisu basah atau produk panty liner harus betul-betul steril. Bahkan kemasannya pun harus diperhatikan. Jangan sampai menyimpan sembarangan, misalnya tanpa kemasan ditaruh dalam tas bercampur dengan barang lainnya. Karena bila dalam keadaan terbuka bisa saja panty liner atau tisu basah tersebut sudah terkontaminasi. Kedua ada obat antiseptik. Jangan membersihkan vagina dengan obat-obatan antiseptik setiap hari atau sebentar-sebentar dicuci. Bila hendak membersihkan dengan menggunakan obat-obatan, cukup dilakukan 2 minggu sekali, yaitu di pertengahan siklus menstruasi. Pencegahan yang terakhir ada kebersihan air. Bila buang air kecil di tempat umum, perhatikan kebersihan airnya. Bila ragu, sebaiknya dilap saja dengan tisu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan penyuluhan tentang postpartum vulvitis. Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.